Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung saja Bapak izin untuk mewawancarai mengenai seputar sistem irigasi otomatis pada tanaman jati. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja jenis sistem irigasi otomatis yang umum digunakan dalam pertanian dan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan coba untuk menjawab terkait pertanyaan adik-adik. Jadi yang kita pakai dari sistem irigasi otomatis tersebut, yang pertama kita menggunakan sistem irigasi tetes atau drip irrigation, di mana sistem irigasi tersebut memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu dengan adanya sistem irigasi tersebut kita dapat atau bisa efisien dalam penggunaan air, mengurangi penguapan dan langsung memberikan air ke akar, sehingga tanaman atau tumbuhan yang kita siram itu bisa lebih bagus dan segar. Selain itu juga memiliki kekurangan, yaitu dengan biaya instalasi awal cukup tinggi dan memerlukan perawatan rutin. Yang kedua, irigasi sprinkler. Kelebihannya yaitu untuk menyebar air secara merata di area yang luas, cocok untuk berbagai jenis tanaman dan juga dapat mengefisienkan kebutuhan tenaga kerja. Berikutnya yaitu irigasi permukaan. Ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana irigasi permukaan ini biaya awal rendah dan mudah diterapkan untuk kelebihannya, dan kekurangannya efisien rendah dan bisa menyebabkan erosi tanah. Nah, ini mungkin kalau kita pakai di persemaian untuk pembuatan pembibitan agak kurang tepat karena dapat menyebabkan erosi. Jadi di perhutani selain kita bekerja, kita juga harus memperhatikan dampak lingkungan yang kita akibatkan. Jadi jangan sampai merusak lingkungan. Itu salah satu tujuan dari perhutani. Silahkan, barangkali ada pertanyaan lain. Sudah cukup, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memilih sistem irigasi otomatis yang tepat untuk budidaya jati dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas lahan, jenis tanah, dan ketersediaan air? Terima kasih. Yang pertama untuk luas lahan. Luas lahan kita pilih sistem yang bisa menjangkau seluruh area, termasuk irigasi tetes. Terus untuk lahan kecil hingga menengah. Berikutnya jenis tanah. Tanah berpasir memerlukan frekuensi irigasi lebih tinggi dibanding tanah liat. Terus pilih sistem yang sesuai dengan karakteristik tanah tersebut. Yang berikutnya ketersediaan air, di mana untuk mempertimbangkan sumber air yang ada, apakah cukup atau tidak untuk mendukung sistem yang kita pilih. Karena apa? Irigasi atau pengairan sangat penting untuk membuat semacam pertanian atau kegiatan pembibitan dalam waktu jangka panjang. Itu sangat mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan pembuatan persemaian tersebut. Silakan, ada lagi? Untuk pertanyaan selanjutnya,
Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sistem irigasi otomatis untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan ini kita harus memperhatikan ketersediaan dan kualitas air. Jadi jenis dan kebutuhan tanaman seperti tanaman jati, topografi lahan, dan jenis tanah, ketersediaan teknologi dan sumber daya, serta biaya operasional dan pemeliharaannya. Itu nanti jangan sampai bisa mengakibatkan atau berdampak pada perusahaan kita, termasuk biaya dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi potensi masalah pada sistem irigasi otomatis seperti kerusakan sensor atau gangguan aliran air? Ya, tentunya kita harus sering-sering mengadakan pemeliharaan atau perawatan secara berkala sehingga jangan sampai kerusakan itu fatal dan mengganggu kegiatan kita. Ya, itu saja. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai sensor kelembapan tanah, jenis sensor kelembapan tanah apa yang paling tepat untuk digunakan budidaya jati dan mengapa alasannya? Ya, itu yang kita pakai yaitu sensor tipe tensiometer yang sangat efektif untuk mengukur kelembapan tanah di kedalaman yang berbeda. Sensor kapasitif memungkinkan pengukuran kelembapan tanah secara real time dan lebih tahan lama. Berikutnya, untuk selanjutnya, bagaimana cara kalibrasi dan perawatan sensor kelembapan tanah agar data yang dihasilkan akurat dan andal? Itu kalibrasi sesuai sensor dengan kondisi tanah lokal dan uji dengan kelembapan yang diketahui, dan perawatannya rutin. Bersihkan sensor dari kotoran dan pastikan koneksi kabel dalam kondisi baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja sensor kelembapan tanah? Salah satunya yaitu suhu dan kelembapan udara serta kondisi tanah. Salah satunya yaitu jenis, kepadatan, dan salinitas kedalaman penanaman sensor tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengintegrasikan data dari sensor kelembapan tanah dengan sistem irigasi otomatis? Itu dengan menggunakan sistem kontrol berbasis microcontroller untuk menghubungkan sensor dengan valve irigasi sehingga irigasi akan otomatis aktif berdasarkan data kelembapan tersebut. Untuk pertanyaan terakhir mengenai sensor kelembapan tanah, apakah ada alternatif lain selain sensor kelembapan tanah yang dapat digunakan untuk memantau kondisi tanah? Yaitu penginderaan jauh, yaitu menggunakan citra satelit atau drone untuk memantau kelembapan tanah, dan sensor cuaca mengukur curah hujan dan kelembapan udara untuk menginformasikan kebutuhan irigasi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai tanaman jati. Pertanyaan yang pertama, berapa kebutuhan air yang ideal untuk tanaman jati pada berbagai fase pertumbuhannya? Ya, kalau kebutuhan air itu kita menyesuaikan dengan kondisi cuaca maupun waktu tanaman jati mulai awal kita tanam. Sehingga untuk pertumbuhan jati tersebut bisa bagus. Ya, minimal untuk proses pemeliharaannya kita lakukan seperti penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore, sehingga kebutuhan air itu bisa tercukupi dan bibit bisa tumbuh normal, tidak terjadi kematian yang tinggi. Ya, ada lagi. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menentukan titik kritis kelembapan tanah
untuk tanaman jati agar pertumbuhannya optimal? Menentukan titik kritisnya itu kita harus waktu menanam pertama kali harus memilih tanah yang akan kita jadikan media tanam, yaitu dengan menggunakan komposisi 321 untuk diperutani, yaitu media tersebut terdiri dari kompos, pasir, dan topsoil, dimana untuk komposnya itu 3, terus pasirnya 2, topsoilnya 1. Jadi itu nanti untuk mengurangi kekerasan atau bisa mencukupi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman jati tersebut sehingga bisa tumbuh bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak kelebihan dan kekurangan air terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman jati? Jadi untuk kekurangan air tadi ya. Jadi kalau kita membuat persemaian jati apalagi dengan kekurangan air, tentunya pembibitan atau proses pembuatan jati tersebut tidak bisa optimal. Itu akan menyebabkan bibit kita itu banyak yang mati dan pertumbuhannya otomatis kan tidak normal. Jadi air sangat menentukan dalam proses pembuatan tanaman atau pembibitan jati. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai aspek ekonomi dan sosial. Untuk yang pertama, berapa estimasi biaya investasi dan operasional untuk membangun dan menjalankan sistem irigasi otomatis ini? Jadi untuk biaya awal dapat bervariasi tergantung dari ukuran lahan dan jenis sistem. Sementara biaya operasional mencakup pemeliharaan dan energi mungkin bisa kurang lebih sekitar 25 juta. Untuk selanjutnya, bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari penerapan sistem irigasi otomatis ini terhadap petani jati? Ya. Untuk dampak ekonomi yaitu dapat meningkatkan efisien penggunaan air dan potensi hasil panen yang dapat meningkatkan pendapatan para petani tentunya, sehingga kita sangat membantu mereka untuk penambahan ekonomi tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah sistem irigasi otomatis ini dapat meningkatkan pendapatan petani jati? Ya mungkin saja bisa, karena sistem sudah canggih agar hasil panen akhirnya dapat melimpah sehingga otomatis dapat mendongkrak perekonomian masyarakat petani sekitar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sosialisasi dan pelatihan kepada petani agar mereka dapat mengoperasikan dan memelihara sistem irigasi otomatis dengan baik? Ya, tentunya dengan mengadakan workshop dan demonstrasi langsung tentang pengoperasian dan pemeliharaan sistem serta manfaatnya dalam membantu proses kerja kita. Sudah, sama. Yes, tutup. Gimbon, sampun cukup sekian. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang telah diberikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Barangkali nanti ada yang kurang jelas dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan lain kali atau lain waktu bisa kita sambung lagi, mungkin lewat ngopi atau apa, terserah. Kami siap untuk menerima. Hatur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.